Warga desa Lantasan Baru, Kecamatan Patumbuk, Deli Serdang, dihebohkan dengan penemuan seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di area pemakaman Kristen pada Selasa 18 November. Pria itu diketahui merupakan seorang mahasiswa bernama Mikael Ginting, berusia sekitar 20 tahun. Dari informasi yang diterima, korban ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan penuh luka lebam dan bacok di bagian kepala, telinga, dan juga tubuhnya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu rekan Freddy Santoso. Halo rekan Freddy, bisa dijelaskan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan rekan? Oh iya, baik Farid. Jadi kondisi korban ini Michael Ginting ya, ditemukan itu sekitar pukul 7 pagi tadi. Itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani ya yang mau mengangkat batang singkong ya. Saat dia mau mengangkat itu ternyata ada seorang pria yang tergeletak di samping kuburan. Itu kondisinya sangat parah, memprihatinkan, itu berdarah dan penuh luka. Jadi petani itu kemudian memberi kabar ke warga lainnya sampai akhirnya warga itu datang melihat dan evakuasi begitu hari. Rekan bisa dijelaskan bagaimana akhirnya pihak kepolisian ini berhasil mengungkap identitas dari korban? Iya, jadi sebelum polisi datang pun warga sudah berkumpul, kemudian ternyata dikenalilah bahwa yang tergeletak itu adalah si Michael Ginting. Rumah Michael Ginting ini nggak begitu jauh ya dari lokasi penemuan itu. Mungkin hanya berjarak kurang lebih 5 menit ya. Kemudian kuburan itu juga adalah kuburan dari paman si Michael ini. Jadi sehingga terungkaplah identitas pria yang tidak sadarkan diri itu adalah Michael Ginting yang merupakan salah satu mahasiswa di Kota Medan. Dan kondisinya saat itu tidak sadarkan diri, tapi masih bernyawa ya, masih hidup. Oke, apa dugaan penyebab korban ini mengalami luka seperti bacokan dan juga lebam pada tubuhnya menurut keterangan dari pihak kepolisian rekan? Iya, jadi kalau polisi sejauh ini belum ada memberi pernyataan mengenai luka yang dialami korban itu akibat apa, akibat penganiayaan atau apa. Tapi menurut keluarga korban itu akibat penganiayaan karena lukanya cukup parah ya di kepala, baru matanya lebam, kemudian kupingnya itu sebelah itu seperti hampir putus dibaca gitu. Kalau dugaan keluarga itu dia ini dikeroyok atau dianiaya karena si Michael ini dikenal sebagai anak yang baik ya. Jadi sampai saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Setelahnya bagaimana kondisi terkini dari korban rekan? Apakah korban berhasil selamat? Kalau berdasarkan keterangan keluarga, korban itu tidak sadarkan diri tadi. Tapi untuk kondisi selanjutnya kita masih menunggu karena sampai sekarang juga belum bisa ditanyai gitu kronologi sampai dia bisa sampai di kuburan itu karena kan jarak dari rumahnya itu ke kuburan itu kurang lebih 5 menit. Nah itulah yang masih diselidiki oleh polisi apakah si Michael ini atau korban ini janjian dengan seseorang itu lalu dianiaya atau seperti apa karena jika disebut dia tampok barang-barangnya itu masih utuh semua, di antaranya adalah sepeda motornya masih ada gitu. Oke, untuk dari pihak keluarga sendiri apakah ada kecurigaan sebelumnya rekan atau mungkin gelagat aneh dari korban sebelumnya? Ya sejauh ini pihak keluarga itu tidak ada merasa curiga ya. Michael ini katanya dikenal dengan anak yang baik dan memang dia sering pulang malam gitu. Jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan. Cuman yang masih diherankan keluarga adalah kenapa dia bisa sampai di kuburan itu gitu. Apabila memang dia dianiaya di luar dari pemakaman itu tentu pasti banyak yang mengetahui lah apabila dia berkendara ke arah kuburan situ. Atau mungkin dia dianiaya, kemudian dia dibuang di situ bersama sepeda motornya gitu. Itu masih diselidiki dan dicari tahu oleh keluarga dan polisi. Oke baik, terima kasih rekan Freddy atas laporannya dan kami tunggu juga untuk informasi lebih lengkap lainnya. Dan selamat melanjutkan tugas kembali rekan. Jam 7 lewat lah bang, jam 7 lewat terkapar di sini dia nampak sama orang kerja yang mengambil pokok ubi ini bang. Nah, baru dilaporkan sama orang kampung. Nah, orang kampung Tedame baru diangkat sama ambulan ke rumah sakit sendiri.
Untuk kondisinya Pak, bagaimana sekarang? Kondisinya sekarang udah mulai agak sadar katanya. Masih sadar. Ya, aku pun belum jumpa ya Bang ya. Belum jumpa. Lukanya di mana aja tadi Pak? Luka berapa tadi? Kepala. Kepala 4 bacok, nonton dibacok gitu. Kupingnya agak kena juga. Kalau korban ini siapa Pak? Korban ini namanya Haikal ya, Michael Ginting. Michael Ginting. Warga Desa Lantasan Baru, Cinta Damai. Cinta Damai. Mahasiswa ya Pak? Mahasiswa. Kalau informasi yang orang Bapak dapatkan dan warga dapatkan ini kenapa? Kayak mana kejadiannya? Itu kami nggak tahu. Nggak tahu ya. Kami nggak tahu. Soalnya jumpa di sini udah kapar. Geger lah ya berarti. Ya, geger lah kami sih orang kampung di semua. Nah, kalau ini kuburan siapa Pak? Pekuburan Desa Lantasan Baru ini Bang. Itu makamnya makam siapa? Itu makam bapaknya dia lah, abang bapaknya dia. Oh, makam abang bapaknya. Aman ya. Pamannya. Kalau barang-barangnya ada yang hilang Pak? Barang-barangnya nggak ada hilang, kunci cuma hilang. Kalau kereta lengkap semua sama handphone, handset masih ada. Oh, ada semua berarti ya? Ada. Oh, kalau dugaannya kayak mana Pak? Dugaannya apa, berantem kah atau kayak mana kalau? Kita dugaannya kita nggak tahu. Nggak tahu kita masalah dugaan itu. Ya kami curiga ya pengeroyokan gitu aja. Oh, pengeroyokan ya Pak? Polisi ada juga turun ke lokasi tadi? Ada dari Kanit Amplas sudah turun kemari. Tinggal nunggu apa itulah polisi untuk ngurus darah ini. Kalau TKP lah mungkin sih dicari ya? Iya, sih dicari apa. Kalau Michael ini Pak kesehariannya? Kuliah Bang. Kuliah dia ya? Iya, kuliah. Jarang pulang atau kayak mana? Pulang juga tiap hari, cuma kadang-kadang pulang malam ya. Syarat desa. Itu korban berapa Bang? Dibacok kepalanya itu. Sama-sama itu. Abi cerita kita kok. Marga dia. Iya. Baru. Tapi enggak batak rusuh. Bukan tadi ya. Lalu bagi di kegiatan kuliahnya padat tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.